Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik-baik. Oke, pada hari ini saya akan berbagi kepada teman-teman tentang kisi-kisi SKB bidang kesehatan. Soalnya nggak terasa ya bahwa SKD sudah berlalu dan mungkin sebentar lagi kita akan segera menghadapi pengumuman untuk tahap selanjutnya pada bidang SKB masing-masing. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang SKB bidang kesehatan untuk profesi dokter, perawat, bidan, farmasi, dan tenaga kesehatan lainnya. Nah, jangan kemana-mana dan ikuti terus sampai selesai ya. Untuk pembahasan pada kisi-kisi yang pertama, itu biasanya tidak jauh-jauh dari jurusan kita masing-masing teman-teman, yaitu tentang kesehatan. Nah, untuk sehat ini sendiri pada umumnya selalu muncul setiap tahunnya. Biasanya yang ditanyakan itu adalah pengertian sehat, yaitu kalau tidak menurut undang-undang, bisa juga dia menurut WHO. Jadi teman-teman pun harus paham dasar dari pengertian sehat itu sendiri, apa menurut undang-undang dan bagaimana menurut WHO. Oke, next. Selanjutnya yang keluar pada SKB bidang kesehatan itu adalah tentang visi misi dari Kementerian Kesehatan. Nah, teman-teman harus tahu apa yang menjadi visi dari Kementerian Kesehatan, apa yang menjadi misinya, dan apa-apa saja yang menjadi program dari Menteri Kesehatan kita. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa saat ini Menteri Kesehatan kita sudah berganti dan mungkin dia memiliki program-program yang terbaru yang mungkin sangat bagus untuk meningkatkan kualitas dan kesehatan hidup bangsa Indonesia. Masalah PHBS juga sering muncul pada soal SKB bidang kesehatan. Ini bisa muncul pada semua profesi bidang kesehatan. Nah, untuk mengetahui tentang PHBS ini sendiri, kita harus memahami dulu apa kepanjangan dari PHBS itu sendiri. Kemudian kita juga harus memahami pengertian dan bagaimana prinsip PHBS dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk soal-soalnya pada umumnya memang dia dalam bentuk penerapan contoh kasus pada bagaimana kita melaksanakan PHBS di lingkungan sekitar kita, di rumah, di sekolah maupun di tempat-tempat lainnya. Untuk kisi-kisi tentang BPJS Kesehatan pada umumnya yang keluar itu adalah tentang iuran BPJS Kesehatan. Nah, teman-teman dalam hal ini harus memahami bagaimana pembayaran dari iuran BPJS Kesehatan. Karena pembayaran BPJS Kesehatan itu sendiri kan terbagi-bagi, ada dia yang sebagai pemberi upah, ada yang sebagai penerima upah, maupun ada yang sebagai kelompok mandiri. Jadi teman-teman harus tahu berapa persen dia yang pemberi upah, penerima upah, dan kelompok mandiri. Selain dari tentang iuran BPJS itu sendiri, teman-teman juga alangkah lebih baiknya memahami apa-apa saja program BPJS yang terbaru yang terkait dengan bidang profesi kita masing-masing. Nah, di samping itu juga tidak kalah seringnya muncul soal-soal tentang undang-undang yang berhubungan dengan BPJS Kesehatan. Nah, jika berbicara tentang BPJS Kesehatan, teman-teman, pada umumnya itu tidak jauh dari puskesmas yang berhubungan dengan rujukan maupun tentang rumah sakit sendiri. Jadi, dalam hal ini, teman-teman juga perlu memahami tentang bagaimana proses rujukan seseorang hingga dia sampai di rumah sakit, maupun yang berhubungan dengan hak dan tanggung jawab pasien. Oke, berikutnya teman, yang sering menjadi muncul dalam soal SKB bidang kesehatan itu adalah SDGs. Nah,
Mungkin ada beberapa profesi bidang kesehatan dari teman-teman yang masih kurang familiar dengan singkatan ini. Tetapi teman-teman, singkatan ini kalau saya tidak salah sering muncul pada soal-soal SKB bidang kesehatan. Jadi teman-teman harus paham dulu apa itu SDGs, apa-apa saja tujuan dan programnya dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan profesi teman-teman masing-masing. Hari-hari besar yang berhubungan dengan kesehatan juga perlu teman-teman hafal. Misalnya, Hari Kesehatan Dunia itu kapan tanggalnya, Hari Kesehatan Nasional kapan tanggalnya, Hari Cuci Tangan, dan sebagainya. Pokoknya teman-teman harus mengetahui hari-hari besar yang berhubungan dengan profesi teman-teman masing-masing pada bidang kesehatan. Nah, ini biasanya muncul teman-teman karena dia memang ya diharapkan menjadi pengetahuan umum bagi kita para tenaga kesehatan untuk memahami hari-hari besar pada profesi kita masing-masing. Luka bakar. Nah, untuk kisi-kisi tentang luka bakar itu tidak jauh-jauh dari perhitungan luka bakar. Nah, penerapannya ini sendiri biasanya dia berupa soal kasus. Jadi kita diberikan soal tentang pasien yang mengalami luka bakar dan pada umumnya kita diharapkan dapat menghitung berapa luas luka bakar yang dialami oleh pasien tersebut serta cairan apa yang sepantasnya segera diberikan kepada pasien tersebut untuk pertolongan pada pasien yang mengalami luka bakar. Jadi untuk luka bakar ini juga teman-teman perlu tahu apa itu luka bakar dan bagaimana cara perhitungan dari luka bakar. Oke, next selanjutnya ya teman-teman, ini terkait dengan obat. Kita profesi pada bidang tenaga kesehatan tidak jauh dari yang namanya obat ya teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu betul jenis-jenis obat mulai dari pemberian obat, ada obat oral, ada obat injeksi dan sebagainya, dan bagaimana cara pemberiannya kepada pasien. Juga perhitungan dosis obat supaya tidak terjadi adanya kesalahan pemberian obat kepada pasien. Untuk kisi-kisi yang berhubungan dengan kesehatan jiwa, biasanya akan muncul soal yang berhubungan dengan halusinasi, perilaku kekerasan, waham, dan ini biasanya diterapkan dalam bentuk kasus teman-teman. Jadi teman-teman pada profesi bidang kesehatan harus memahami dulu masing-masing dari jenis gangguan kesehatan jiwa. Kemudian ada juga yang berupa nabza. Jadi teman-teman harus memahami obat-obat apa saja yang pada umumnya sering digolongkan sebagai narkoba, obat-obatan terlarang, serta undang-undang yang terkait dengan narkotika. Nah, teman-teman mungkin dapat melihat bocorannya dari soal-soal yang nanti akan saya sharekan juga di video berikutnya. Jadi teman-teman mungkin dapat lihat tentang obat-obat apa saja yang dikatakan itu sudah termasuk ke dalam obat-obat nabza dan dilarang untuk diperjualbelikan secara bebas. Oke teman, dan yang terakhir itu tentu saja adalah tentang soal kasus. Sudah menjadi rahasia umum ya teman-teman bahwa di dalam soal SKB bidang kesehatan itu pasti akan ada yang namanya soal kasus. Nah, untuk kesempatan ini, teman-teman dari berbagai profesi bidang kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, farmasi, dan lain sebagainya harus banyak-banyak membaca soal-soal kasus yang mungkin tidak akan jauh berbeda
dengan soal-soal kasus yang teman-teman hadapi pada saat menghadapi uji kompetensi pada profesi masing-masing. Jadi saran saya teman-teman, lebih banyaklah membahas soal-soal yang terkait dengan profesi kita. Semoga itu nanti menjadi soal yang akan berguna atau mungkin bisa saja keluar atau mirip soalnya, sehingga mempermudah teman-teman untuk menjawab soal-soal nantinya pada saat menghadapi SKB pada yang akan datang. Oke teman-teman, itu dia beberapa kisi-kisi SKB bidang kesehatan yang dapat saya sharingkan dengan teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan untuk dapat lulus pada SKB bidang ini, tentu saja saya berharap teman-teman juga tidak lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan saya berdoa semoga teman-teman sekalian bisa lulus sampai tahap akhir. Dan untuk teman-teman, supaya dapat mengikuti materi lain terkait SKB bidang kesehatan lainnya, jangan lupa klik subscribe, like, dan share. Jika ada komen, boleh komen di bawah. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih.